أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dalam hadis disebutkan pula, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha, fa idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin aina alladhina kanu yudimuna salat ad-duha hadza babukum fadkhuluh. Artinya bahwasanya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama ad-duha. Pada hari kiamat seorang juru panggil berseru, di mana orang-orang yang selalu mengerjakan salat duha, inilah pintu kalian, maka masuklah kalian ke dalamnya. Jadi ada surga yang dikhususkan oleh Allah bagi orang yang ketika di dunia istiqamah di dalam menjalankan salat duha. Dan salat duha ini di dalam hukum fikih sunnah muakkadah, artinya sangat ditekankan bagi kita. Arti sunnah muakkadah itu hampir menduduki wajib, hampir menduduki wajib. Artinya orang yang mengerjakan salat sunnah duha itu begitu besar pahala yang Allah berikan kepadanya dan fadilah di dalamnya. Setengah daripada fadilah salat sunnah duha yang masyhur dari dulu adalah orang yang mengistiqomahkannya akan disugihakan oleh Allah dunia akhirat. Sugih dunia akhirat. Ada gambar, artinya mun sampai ke akhirat sugih itu asalnya dari sugih hati di dunia. Jadi yang menyugihakan seseorang di akhirat itu karena kaya hatinya. Di sini duduk hadis Rasulullah, laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang dimaksud dengan kaya itu orang yang banyak hartanya, banyak mobilnya, mewah rumahnya, berbagai macam harta yang ia miliki. Itu bukan yang namanya kaya, kata Rasulullah. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang dimaksud dengan kaya di sini adalah kaya hati. Maka orang yang kaya hatinya di dunia, ia akan mendapatkan kekayaan di negeri akhirat. Jadi orang yang mengamalkan salat sunnah duha disugihakan di dunia, disugihakan di akhirat. Artinya hatinya sugih. Apa maksud sugih hati? Qanaah, merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Merasa puas, tidak pernah mengeluh. Karena pemberian jangan memandang besar kecilnya pemberian, tapi pandanglah siapa yang memberi kita. Hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhan kita. Terkadang ketika kita dapat rezeki yang kecil, kita memandang remeh.
sedikit benar, halus benar. Padahal jangan dipandang besar kecilnya, tapi pandang siapa yang memberinya. Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang bersifat Ar-Rahim, yang bersifat Al-Jawad. Pianlah waktu berpacaran, mun sudah bebini ini kada asik biasanya waktu berpacaran, waktu asik itu diberi oleh si pacar nih sapu tangan bebuncu 4. Itu lagu tuh lah. Sapu tangan jadi barinya, padahal sapu tangan tuh mun di pasar 5.000 3 buting, mun di pasar sapu tangan, tapi barian siapa? Barian orang yang kita cintai. Umas sapu tangan tuh kada tahu lagi rahatan guring di andak di moha. Rasa tajam ya lawan tangannya. Di dompet dilipat sapu tangannya di dompet. Kenapa? Bukan kecilnya, tapi siapa yang memberikannya. Inilah hati orang yang qanaah, yang merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang seperti ini. Sugih hatinya rendah, tidak pernah mengeluh. Ada bangun kita nih mengeluh terus hidup. Sebenarnya Allah sudah mencukupkan rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah menjamin akan rezekinya. Dijamin oleh Allah. Artinya kadada orang tuh yang kehabisan duit itu sebenarnya kadada, karena sudah dijamin oleh Allah. Tapi kenapa kita mengeluh? Karena hawa nafsu kita. Kenapa kita merasa kekurangan? Karena mengikuti gaya hidup kita. Itu yang menjadikan kita selalu merasa kekurangan, suka mengikuti hawa nafsu kita. Padahal Allah sudah mencukupkan rezeki kita. Bahkan seseorang tidak akan dicabut ruhnya oleh Allah kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Jadi jangan takutan kalau pang datang kematian ya lalu kada dapat rezeki kita, karena sempurna rezeki kita. Ya Rasulullah, mudahan Allah sugihakan hati kita. Ini yang kita minta inilah setiap malam nisfu Sya'ban di salah satu Yasin yang kita baca, mudahan Allah menyugihakan hati kita dengan berkah surah Yasin. Baca Yasin. Bila sugi hati ini pian nyaman, ditambah pulang sugi harta, Allah. Biar hasugi tapi hati nyaman, daripada miskin sakit hati pulang memaginnya sakit lalu. Mana bapi pilihan ya sugi tapi masuk neraka, miskin tapi masuk surga. Ujar panoi baik sugi tapi masuk surga. Itu kan ada di pilihannya. Ya Rasulullah, Allah. Apa ujar Allah di dalam Al-Quran? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirah, surga, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Kami jadikan surga untuk siapa? Bagi orang yang ketika di dunia tidak menginginkan ketinggian, wala fasada, dan tidak menginginkan kebinasaan, tidak suka merusak. Itu orang yang mewarisi akan surganya Allah. Makanya Nabi pernah melihat di surga dinampakkan oleh Allah, ittala'tu fil jannah kana aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat di surga, kata Rasulullah, yang menjadi mayoritas ahli surga adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir.
Syarah daripada hadis ini, al-fuqara al-muttaqun, orang fakir yang bertakwa kepada Allah. Orang fakir yang memiliki sifat yang qanaah. Orang fakir yang hatinya kaya. Ini maksudnya bukan setiap orang fakir pasti masuk surga, karena di dalam ayat yang lain pun juga Allah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah. Karena fakirnya, lalu ia mudah melakukan dosa dan maksiat. Ia merampok karena fakir, ia menipu karena fakir, ia berdusta karena fakir, dan lain-lain sebagainya. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu menjadikan ia kufur kepada Allah. Jadi yang dimaksud fakir yang menjadi penghuni surga adalah al-fuqara al-muttaqun, orang fakir yang bertakwa kepada Allah. Mun kita ni mun hakikatnya fakir berataan mbah hamba itu, ujar almarhum guru bangil, hamba itu kada biisi apa-apa, kada kawaba apa-apa, kada biisi apa-apa, fakir kada fakir. Yang bersifat kaya siapa? Al-Ghani. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah yang memiliki kekayaan di alam semesta ini. Jadi kita ini hakikatnya fakir di hadapan Allah. Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan fakir di sini, kata ulama, adalah al-mutawadhi'un, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Karena ada kalau doa Nabi, Allahumma ja'alni faqiran wa tawaffani faqiran. Ya Allah, jadikanlah ulun menjadi orang yang fakir dan wafatkanlah ulun dalam keadaan fakir. Namun kita kada wani lalu berdoa nang ini, karena pemahaman kita fakir di sini kada diisi harta. Padahal yang dimaksud dengan fakir ini, Allahumma ja'alni mutawadhi'an. Ya Allah, jadikanlah ulun orang yang rendah hati dan wafatkanlah ulun dalam keadaan rendah hati. Karena orang yang rendah hati Allah angkat darajatnya. Sekalipun ia kaya raya, tapi tetap rendah hati, tidak sombong. Sekalipun ia punya ilmu yang dalam, ia tetap rendah hati, tidak pernah mendebat kepada orang-orang yang bodoh. Sekalipun ia wajahnya tampan, ia tetap rendah hati, tidak pernah menghina orang yang muhadingon. Muhada baik, itu yang dimaksud dengan rendah hati. Mutawadhi'an, ini yang dimaksud Nabi fakir, jadi rendah hati. Ya Rasulullah. Jadi orang yang mengamalkan salat sunnah duha, Allah sugihakan dunia akhirat. Disugihakan Allah doanya aja enggak ya, Pak? Coba pian baca doa salat sunat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu ya Allah. Amun rizki ulun di atas langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana, jikalau rizki ulun di dalam bumi keluarkan. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, amun jauh ya Allah parakakan. Wa in kana haraman fatahhirhu, amun rizki ulun haram ya Allah suciakan. Ini jar guru bahari doa bakakarasan. Tapi Rasulullah yang meminta seperti ini. Kan doa salat sunat duha ini warid dari Rasulullah. In kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Wa in kana mu'siran fayassirhu, amun sulit ya Allah mudahkan. Ya Allah.
bagus diamalkan mun kadakawa hari-hari inilah seminggu sekali barang, supaya kita termasuk orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Kadakawa seminggu, sebulan sekali, kadakawa seumur hidup sekali barang, kadakawa seumur hidup sekali juga timbai ke lautnya lagi, ikat di batis timbarati lawan banyu, pangoler mampus. Pangoler tuh obatnya sebutin ya, tinggal makan bila koler aja masih bangun bacungol berarti can mati itu, tinggal makan aja lagi. Seumur hidup sekali ya kada pernah menggawi sembahyang sunnah duha ya Rasulullah, padahal sunnah muakkadah. Nah kemudian yang perlu diperhatikan bagi orang yang punya ikatan amanah masalah pekerjaan seperti pegawai negeri atau karyawan perusahaan, maka jangan menjadikan meliburkan waktu kerjanya dengan alasan sembahyang sunnah duha. Nah ini nih yang sangat tertipu dengan pekerjaan sunnah. Padahal ia bekerja itu amanah dengan orang lain, artinya dari jam sekian ke jam sekian, pukul 10 istirahat dulu, maaf bos lah sembahyang duha 12 rakaat 2 jam. Ya Allah, dikiranya dapat pahala sunnah, padahal jadi dosa dan maksiat kepada Allah. Karena menanggung amanah itu wajib, mengerjakan sholat sunat duha itu sunnah. Maka dahulukanlah kewajiban daripada kesunnahan. Jangan tertipu dengan duha. Ini adanya mengarasi sembahyang duha bujur, tapi luput di pintangan, meninggalkan kewajiban. Amun ada waktu aja, tang misalnya Sabtu Minggu nih kosong waktu kawa menggawi duha nih gawi. Jangan berpikir mun kada kawa istiqomah juga bek peraya, jangan. Terkadang kita berpikir seperti itu, lalu gawian tuh kalian menggawi mun pacangan kada istiqomah juga bek kada usah. Nah ini pikiran yang bungol nih. Padahal ketika itu Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya, seharusnya jemput dulu hidayah. Masalah istiqamah itu belakangan. Jemput dulu hidayah. Jikalau Allah memberikan taufik kepadanya sehingga ia bisa istiqamah, maka ia akan mendapatkan keberuntungan besar. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Bila mana engkau istiqamah di dalam suatu amaliyah, yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman, maka Allah mentakdirkan kepada engkau keberuntungan, kesuksesan pada masa yang akan datang. Jangan berpikir istiqomah kah kadakah, gawi dahulu mudahan kawa istiqomah. Minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Ulun guru aja rancak aja sembahyang duha ni pukul 9, tapi bakunut. Nah ini makam lain. Bakunut sembahyang duha berarti subuh melandau. Bayang duha bakunut ya Rasulullah. Kan bagus juga itulah mentalambat juga nih subuh pukul 8 misalnya gawi subuh langsung barengi lawan duha supaya menambal kesalahan. Barengi lawan duha 2 rakaat. Surahnya ada perlu yang harap-harap qul ya qul huwallah aja. Dulu orang Martapura itu menjadi tradisi mereka yang namanya sholat sunnah duha ini. Sekalipun ini pun juga adalah sunnah Rasulullah, tapi bagi mereka ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Sehingga ketika mereka ingin berusaha, mereka tidak akan berusaha kecuali sholat sunnah duha dulu. Jadi pian datangi ja pasar Martapura itulah pukul 9 masih betuyuk toko tutup.
Masalah sembahyang duha kah kada kampunnya kada tahu gitu. Yang jelas ini memang dari dulu sudah martapura itu bila beisukan biar jam 8 telah jam 7 kada ada yang bukanya toko. Memang orang dulu memang amalannya dulu meminta kepada Allah lalu berusaha ikhtiar. Itu dahulu amalan orang bahari kan ngaran duit tuh kan de pemulaan doa dahulu hanya usaha hanya ikhtiar imbah tuntung usaha ikhtiar hanya tawakal besarah lawan Allah banyak sedikit urusan Allah. Jadi kada mau sakit hatinya usaha ikhtiar, doa dulu kepada Allah, minta dulu lawan Allah hanya usaha ikhtiar. Itu adabnya bila orang hendak berusaha itulah adabnya minta lawan Allah dahulu. Niatnya bang apa guru? Aku sembahyang sunnat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nyaman benar tuh niatnya. Aku sembahyang sunnat duha 2 rakaat karena Allah. Habis Fatihah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kemudian yang kedua qul huwallahu ahad. Sangat baik diamalkan ya. Yang bebinian bantu laki lawan sembahyang duha, laki ini berusaha, laki berdagang, laki ini jadi pegawai, jadi karyawan nih. Yang bini apa sembahyang duha. Sembahyang duha ada salah satu ikhtiar batin di dalam masalah usaha begawi inilah adalah salat sunat duha. Itu salah satu ikhtiarnya. Tapi bukannya duha ini yang menyugihakan enggak ada. Ini harus bujur-bujur nih tauhidnya nih akidahnya jangan sampai salah. Ini yang lalu kena putus asa 20 tahun unda aja menggawi duha ya masih hatap buntus ya. Masih menyewa aja rumah 20 tahun peraya unda kada hendak lagi menggawi duha. Nah ini nih karena batuhan lawan duha. Makanya sudah sering disampaikan jangan menuhankan ikhtiar. Masalah hasil itu urusan Allah, sedangkan usaha ikhtiar ini kewajiban hamba. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nahnu la natrukul nahnu la natrukul asbab walakin natrukul yaqin 'ala al-asbab. Itu aqidah Ahlus Sunnah. Kami kata ulama ahli sunnah la natrukul asbab, kami tidak meninggalkan sebab. Ketika kami sakit kami berobat, ketika kami tidak punya uang kami bekerja, ketika kami lapar kami makan. Nahnu la natrukul asbab walakin natrukul yaqin 'ala al-asbab. Akan tetapi yang kami tinggalkan adalah meyakini bahwasanya asbab itu memberi bekas. Jangan meyakini asbab itu memberi bekas. Jadi niat mengamalkan sembahyang duha jangan hendak sugih, niatnya mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Makanya lillahi ta'ala karena Allah. Hendak sugih aku sembahyang sunat duha karena hendak sugih, hilang karena Allah Ta'alanya. Makanya lillahi ta'ala di dalam setiap niat itu untuk mengajarkan kita agar di dalam segala ibadah kita itu khalisan liwajhillah. Masalah rizki itu urusan Allah, urusan Allah. Tetapi usaha ikhtiar wajib. Usaha ikhtiar itu wajib. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kasbu sunnatu wa tawakkulu haluh. Usaha ikhtiar adalah sunnah Rasulullah, sedangkan berserah diri kepada Allah itulah hati Rasulullah.
Pian berobat kan sudah juga dilajari niat berobat tu menuntut ridha Allah. Masalah sembuh kada sembuh urusan Allah. Jadi kada sakit hati, kada menyambat ke dokter, kada baik lalu dokternya itu kada. Inya dokter itu kada kawaju menyembuhkan, yang menyembuhkan siapa? Allah yang bersifat asy-syafi, zat yang maha penyembuh. Jadi pian berobat itu niatnya menuntut ridha Allah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Karena Rasulullah ketika sakit beliau berobat, sembuh kada sembuh lain urusan kita. Makanya jangan memikirkan hasil, jangan memikirkan hasil. Gawi dahulu yang hendak mulah kalulut gawi dahulu, masalah hasil kada hasil urusan kena. Urusan kena hasil kada hasil itu ampun Allah, itu di dalam zona kekuasaan Allah, bukan kita. Ketika kita memikirkan hasil itu sama kita mengatur Allah, sama hukumnya mengatur Allah. Hasil kada hasil penting gawi dahulu. Itu yang tuh mau unjun tuh ibarat mau unjun umpan bekawat dulu berikhtiar, jangan beunjun kada sing umpanan kawat larang. Mendasar terkait juga aja, mendasar rezekinya sampai 2 hari mau unjun nggak ada sing patokan, bakal ada sing umpanan. Masalah hasil urusan Allah ini rancak sudah disampaikan. Man lam yudabbir dubbiralah. Barang siapa kada mengatur urusan Allah, maka Allah yang mengatur urusan. Urusan Allah apa? Hasil itu urusan Allah. Banyak sedikit itu urusan Allah. Sembuh atau tidak itu urusan Allah. Lain urusan hamba hanya berobat, hamba hanya menuntut. Pian di sini nah dapat kada dapat itu urusan Allah, penting hadir dahulu. Hadir aja sudah banyak dapat pahala, apalagi faham, apalagi mengerti nih lawan ilmu yang diajarkan lawan guru kita maginnya. Masalah dapat kada dapat ilmu tadi kena aja dahulu. Jangan juga menunggu unda ya kada nyaman nuntut ilmu ini belum sembahyang, biar aja dahulu bawa nuntut ilmu, mudahan berkat menuntut ilmu mau rajin sembahyang. Unda aja menuntut ilmu ini asang alih benar apa masih topi mereng. Jangan dipikirkan dahulu bahwa menuntut ilmu mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu tuh ambih topi mereng jadi topi lurus. Penting hadir. Masalah dapat kada dapat urusan Allah. Niat menuntut ridha Allah, niat menuntut ridha Allah. Yang kedua yang paling penting niatnya menggembirakan hati Rasulullah. Karena menuntut ilmu adalah perkara yang sangat menggembirakan Rasulullah. Ketika Al-Habib Abdullah Al-Haddad berbicara kepada para muridnya, wahai muridku, bagaimana, apakah engkau sudah menggembirakan Rasulullah? Apakah engkau punya amal yang dapat menggembirakan hati Rasulullah? Murid beliau berkata, ya Syekh, sejauh benar kami ini menggembirakan hati Rasulullah. Kami bersalawat sedikit, kami menggawi sunnah bebarangannya sedikit benar, tapi kawa juga sempurna. Masa sejauh benar wahai Habib, kami ini mengerjakan sesuatu yang menggembirakan hati Rasulullah. Kata beliau, engkau salah. Engkau salah. Justru sekarang engkau sedang menggembirakan hati Rasulullah. Karena Rasulullah itu gembira ketika ada umatnya menuntut ilmu agama. Maka perkara yang paling menggembirakan hati Rasulullah adalah hudurul majalisil ilm, menghadiri majlis-majlis ilmu. Himung Rasulullah. Jadi niat kita nih hadir di majelis ilmu, mudahan gembira Rasulullah. Maka dengan gembiranya Rasulullah, Allah ridha lawan kita. Karena menggembirakan hati Rasulullah adalah gawian Allah. Kita mau umpati gawian Allah.
Gawian Allah itu menggembirakan hati kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Maka mengumpati gawian Allah akan mendapatkan ridha dari Allah. Mudah-mudahan beratan kita dapat ridha Allah. Mudah-mudahan kita beratan dapat syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal ukhra. Penting mana masalah niat ini, nah penting bujuran dunia. Hendak menuntut ilmu, luruskan niat. Luruskan niat. Kembali kepada masalah usaha ikhtiar, ulun ulangi lagi supaya pian berikir di otak. Akidah Ahlus Sunnah tidak meninggalkan asbab. Akidah Ahlus Sunnah tidak meninggalkan usaha ikhtiar, tetapi mereka meninggalkan keyakinan atas usaha ikhtiar. Ini yang perlu dipahami dan ini perlu jadi catatan pian seumur hidup sampai akan lawan anak cucu pian. Nahnu la natrukul asbab walakin natrukul yaqin 'ala al-asbab. Kami tidak pernah meninggalkan asbab, tapi kami meninggalkan keyakinan atas asbab. Ini perlu menjadi catatan penting bagi kita berada. Jangan dilapas akidah ini sampai ke mati, jangan dilapas. Artinya jangan beringkut di sembahyang duha tapi tetap aja gawi duha. Jangan beingkut di toko tapi tetap aja buka toko. Jangan beingkut lawan guru tapi tetap aja belajar lawan guru. Itu dah. Guru ini kan asbab saja. Yang memberi ilmu lawan pian siapa? Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu illa ma'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Banyak dalilnya dah. Nah kembali lagi. Dalam hadis disebutkan pula, ada pulang hadis yang lain. Jadi khusus sembahyang duha ada pintu duha namanya. Maka bertulisan bagi yang kada suah sembahyang duha, ada istiqomah jangan masuk. Kan ada rancak di kantor tuh yang bukan karyawan dilarang masuk. Jadi yang kada suah sembahyang duha ungut-ungutan. Orang makan berbagai macam kenikmatan di dalam ruangan itu disediakan oleh Allah. Bidadari eksklusif. Kisah bidadari ulun rasa kena kajung dia. Bapian kada gampangan bidadari 70 lapis pakaian masih tembus warna kulit dan uratnya terlihat. 70 lapis. Bayangkan bini kita mau memakai 70 lapis. Hendak bahantuk tuh mulai pukul 11 sampai 4 hanya tajujuk. Pukul 4 subuh hanya tajujuk. Cuma tunggal lapisan mau 70 lapis. Ada gampangan bidadari. Tapi perempuan-perempuan yang ahli jannah mereka menjadi pemimpin bidadari. Pemimpin bidadari. Bayangkan. Moha itu jar menurut riwayat memang mohanya tuh ada miripnya, cuman dirubah oleh Allah. Tapi ada mimiripannya. Jadi bila tak kumpul lawan bini, asa pernah kita nih bertamu kayak bini seorang bengking bener. Bahari waktu di dunia bilang ada paparakannya, asa pernah kita nih bertamunya dimiripakan Allah Taala. Allah. Nggak ada apa-apa biar lawan di surga tuh lah mun tak kumpul lawan bini Adam yang lain hantu aja berataan, nggak ada apa-apa. Bini waktu itu kan ada cemburu lagi. Mun di dunia jangan coba-coba kucing aja berparak lawan kita, tantang bini 2 meter atau undur. Lawan kucing aja cemburu lagi lawan manusia.
Kembali lagi dalam hadis disebutkan pula inna fil jannati baban yuqalu lahul farah la yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyan. Artinya bahwasanya di surga terdapat sebuah pintu bernama al-farah, artinya kegembiraan. Farah, maka bagus mun bengaran fariha. Fariha itu gembira. Mun parah bahasa Indonesia lah sakit benar. Parah benar gembira kan sakit benar. Ini farah, haknya hak uang. Farah, kegembiraan. Tidak ada yang dapat masuk darinya selain orang yang menggembirakan anak-anak. Nah, inilah ini berita gembira bagi orang yang ketujuh menggembirakan kekanakan. Berita gembira, Allah akan memberikan surga, yang mana di dalam surga itu ada pintu yang bernama Al-Farah. Maka orang yang masuk kepadanya hanya orang yang suka menggembirakan anak-anak ketika di dunia. Bukan hanya anaknya, tapi anak orang lain pun juga ia gembirakan. Main ini untung benar nih. Berita gembira. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau suka mengawasi gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin daerah. Apabila orang itu kada kasih sayang, diambil sidin. Apabila orang itu kada turun ke masyarakat, dipecat sidin. Itu gawian Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika itu ada salah satu, anggaplah nang kaya gubernur jadi kita beelang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab khalifatul mu'minin. Khalifah itu kan presiden, bahkan lebih besar daripada presiden. Kalau presiden kan negara, kalau khalifah itu beberapa negara dikuasainya. Kan yang terakhir khalifah itu di masa Turki Utsmani. Terakhir khalifah itu berapa negara yang dikuasai oleh Turki, itu berapa negara. Nah, jadi ketika ada seorang gubernur lajar kita beelang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu ia masuk ke dalam rumah Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar dalam keadaan mustalqiyan, batilandang. Di atas awak sidin, anak sidin bermainan. Mencajak parut sidin, beluncat di awak sidin. Sayyidina Umar dibiarkan oleh Sayyidina Umar untuk menggembirakan hati anaknya. Jadi ketika itu ingkarlah si gubernur ini dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar, wahai laki-laki, bagaimana cara engkau di dalam keluarga engkau? Ikam nih kayak begarang cara ikam nih di rumah ikam. Ujar laki-laki tadi, apabila ulun masuk ke dalam rumah, sakatan natiq, yang rahatan bepandir berdiam. Pini ulun tuh tuntuk. Anak ulun tuh kaduan bersuara. Ulun pengaruh konol. Ulun pengaruh kenal di rumah wahai Sayyidina Umar. Amun pian kelakuan nang kayak ini kada sesuai jadi khalifah. Mbah Khalifah Sayyidina Umar ini luar biasa pengaruhnya. Kalinya di rumah jadi kokudaan kekanakan orang. Ya Allah, apa kata-kata Sayyidina Umar kepada laki-laki tadi? Ujar Sayyidina Umar, i'tazil anna, ikam berjauh daripada aku dan ikam ku pecat daripada jabatan ikam. Anta la tarfuqu li ahli baitik wa kaifa tarfuqu li ummati Sayyidina Muhammad. Ikam kada kawal lemah lembut lawan keluarga ikam, lawan anak bini ikam kada kawal lemah lembut. Nang kaya apa ikam hendak kasih sayang lawan umat Rasulullah. I'tazil anna, maka pergilah engkau daripada rumah. Dilaknat oleh Sayyidina Umar. Mencari pengaruh lawan anak bini kada sesuai. Ulama-ulama dulu dengan anak dan istrinya mereka suka bercanda gurau.
Tetapi di luar mereka punya pamor yang luar biasa. Lawan anak nih, kita tahu kisah. Sudahnya Rasulullah yang diikuti Sayyidina Umar siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah yang beliau ikuti. Rasulullah bila sembahyang tuh waktu sujud diluncati oleh Sayyidina Umar, diluncati oleh Hasan Husain, plak tungkanginya. Itu Rasulullah diluncati. Kalau pang Rasulullah ini langsung nimpai lawan Hasan Husain tuh kada. Jadi ketika sahabat melihat kelakuan Sayyiduna Hasan dan Husain, lalu mereka ingin menangkap Sayyiduna Hasan dan Husain, ditegur oleh Rasulullah, da'uhuma, biarkan mereka, jangan ditangguh, biarkan. Inya hendak memanja-manja lawan kai, biarkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah setelah selesai salat, beliau letakkan Sayyiduna Hasan di pangkuan beliau. Lalu beliau mengatakan, barang siapa mencintai dua orang ini, maka sungguh ia mencintai. Barang siapa mencintai hadain, dua orang ini, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintai. Jadi ciri orang yang mencintai Rasulullah adalah mencintai anak cucu Rasulullah. Ahibbuni ahibbu ahla baiti bihubbi, cintailah keluargaku karena engkau mencintai aku. Jadi pendusta kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi memusuhi keluarga Rasulullah, dusta. Kan kasih sayangnya Rasulullah dengan kakanakan Nabi itu ketujuh lawan kakanakan. Kan kawan ini diamalkan karena kita bila masuk ke dalam surga itu ada khusus pintunya babul farah, pintu kegembiraan. Jadi bila tetamu kanakan beri 200.000, beri 200.000, akhirnya terjual rumah habis bangkrut. Himong benar kanakan. Maksud kasih sayang itu kan macam-macam caranya tuh, mun berduit beri duit, namun kada berduit digaya ya apakah disayangi kan macam-macam tuh cara kita untuk kasih sayang lawan kakanakan. Jadi itu digembirakan hatinya. Mufarrihus sibyan, orang yang suka menggembirakan hati kakak. Sibyan itu kalau bahasa belum sampai mumayyiz. Sibyan itu masih halus, belum mumayyiz. Sobiyun halus masih, orang kayak anak ulun tuh Fatih, itu sibyan tuh ngarannya. Kalau gulam itu taganal sudah gulam tuh hampir balik. Kalau walad itu biasanya umum, tapi yang dipakai itu biasanya bayi yang baru dilahirkan, maulud, walad anak. Kalau sobi itu masih kecil di bawah umur mumayyiz. Nah di atas sobiyun itu ada naik namanya gulam. Mun yang sudah Tuhan minta gaya ini tinjak di moha modara. Makanya orang-orang bahari itulah lihat akhlak para habaib, akhlak para ulama. Ketika mereka dicium oleh anak-anak, mereka mencium balik tangan mereka. Dan ini salah satu sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah Rasulullah mencium tangan kekanak-kanak. Ada orang yang berpendapat, ini pendapat yang luput, umum kita aja mencium tangan kekanakan itu sama hukumnya kita melajarinya wani lawan kita, membongolnya. Justru kita mengajarkan kasih sayang terhadap mereka, mengajarkan adab terhadap mereka. Lihat Al-Habib Umar bin Hafidh ketika disalami oleh kakanakan, Sidin mencium balik, cium Sidin tangannya. Ini tangan orang yang tidak punya dosa.
Orang kada berdosa lagi belum balik. Al-walad ujar Habib Abdullah Al-Haddad, al-walad nisful wali. Kakanakan itu setengah wali. Setengah wali. Seandainya ia beribadah sebagaimana para aulia Allah, maka niscaya jadi wali. Tapi ibadahnya kan kada diterima. Kenapa? Karena belum balik. Karena syarat orang yang mendapatkan pahala di dalam ibadah adalah akil balik. Maka ia sudah mendapatkan separuh daripada wali, nisful wali. Ya Rasulullah, mudah-mudahan di hati kita diberikan sifat kasih sayang, terutama lawan keluarga kita, lawan anak bini kita. Itu terutama dahulu sifat kasih sayang ini lawan ahlul bait. Jangan lawan orang bina lembut, lawan bini kasar, luput. Lawan anak orang bagus benar, lawan anak seorang meninjak di muka. Babinian juga jangan begitu juga. Lawan lalakian lain mah bagusnya pandirannya. Lawan laki seorang menceleng mata. Luput ngarannya. Itu ngarannya munafiq. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu andaknya di karak api neraka jahanam. Lawan orang bagus benar, lawan laki seorang harus pemamai ya. Ada cocok ngarannya anda binian didengarkan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhlak yang mahmudah, akhlakul karimah. Nah kemudian alhasil setiap orang yang memperbanyak jenis ibadah, ia pun dikhususkan dengan balasan yang sesuai dengannya dan akan diseru dari berbagai pintu yang ada di surga. Jadi ada setiap ibadah itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan hanya sholat sunat duha, bukan hanya orang yang menggembirakan kekanakan, bukan. Jadi ada orang yang amalannya ketika di dunia Al-Quran, maka diistimewakan ada di pintu orang yang suka membaca Al-Quran. Ada orang yang amalannya witir, maka diistimewakan oleh Allah ketika ia masuk surga dengan pintu yang khusus bagi orang yang istiqamah di dalam sholat sunnah witir. Jadi setiap ibadah itu ada keistimewaan. Apabila ia kerjakan istiqamah, itu aja. Apabila ia kerjakan istiqamah. Demikian pula orang-orang yang melakukan berbagai ketaatan, ia akan dipanggil dari semua pintu sebagai penghormatan. Jadi bila orang banyak menggawi ketaatan, duha ia jua, kasih sayang ia jua, macam-macam ibadahnya nih. Jadi segala pintu dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh para malaikat-malaikat Allah untuk sebagai penghormatan kepada mereka. Rami bian mun kisah surga nih, bahkan ada kisah kada rami luar biasa. Sedangkan masuknya tidak dilakukan kecuali dari sebuah pintu, yaitu pintu amal yang paling banyak dikerjakannya. Jadi apa amal yang paling banyak dikerjakannya, misalnya sholawat saja dibacanya inilah yang paling banyak, maka ia akan masuk di pintu orang yang khusus membaca sholawat yang banyak ketika di dunia. Khusus dimuliakan, diistimewakan, diagungkan oleh Allah di dalam pintu tersebut, di dalam surga itu. Apa amal kita yang paling banyak? Bahkan kita ini masing-masing ada yang menuntut ilmu, maka khusus pintunya karena amalnya yang diistimewakan khusus gasan penuntut ilmu, karena itu amal yang terbanyak. Ada yang suka berdakwah, maka itu ada pintu khusus yang Allah berikan keistimewaan. Masing-masing apa amalnya yang terbanyak.
Ini khusus di surga, khusus amal baik mun amal jahat neraka urusannya. Neraka itu lah. Ketahuilah wallahu a'lam bissawab. Tiga sini jalan pun maaf beratan ulun minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله